Bagaimana kabar hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan melakukan praktek laboratorium. Kita sudah belajar tentang mata kuliah NIFAS ya. Pemeriksaan fisik ibu nifas adalah bagian dari hal-hal yang dapat dipraktekkan pada asuhan masa nifas ya. Oke, hari ini kita akan praktek kelompok kecil. Sebenarnya ada 4 orang ya. Yang satunya mana? Ini ada Anissa, Made Hindi, kemudian Asma, siapa satunya yang tidak hadir? Fitri. Kenapa Fitri tidak hadir? Oke, nanti berarti Fitri akan masuk di kelompok setelahnya ya. Sudah dibaca-bacakan, sudah ada daftar pilih, kemudian ada penjelasan-penjelasan. Ini sebenarnya sudah kita demonstrasikan di kelas ya. Tapi saat ini kita akan praktek di laboratorium untuk lebih mempermahir. Sebelum Anda nantinya yang akan praktek, Ibu akan mengulang kembali ya tentang apa yang sudah kita demonstrasikan di kelas. Kemarin kan banyak orang, sekarang lebih sedikit ya. Oke. Baik, untuk pemeriksaan ibu nifas itu sebenarnya apa sih pemeriksaan ibu nifas? Ada yang tahu? Pemeriksaan ibu nifas adalah pemeriksaan yang dilakukan pada ibu nifas untuk apa? Untuk mengetahui tanda dan gejala pada saat ya masa nifas. Apa tujuannya? Ya, silakan ini. Untuk mengetahui apakah ada tanda gejala komplikasi yang terjadi pada ibu nifas. Oke. Ada lagi? Ya. Mencegah terjadinya Kegiatan masa nifas. Kemudian bagus sekali. Kemudian untuk mengetahui keluhan-keluhan yang kita dapatkan pada masa nifas. Ya. Dalam pemeriksaan ibu nifas itu ada 4 hal yang penting yang kita harus lakukan selama pemeriksaan. Yang 4 tanda-tanda itu yang ibu maksud adalah inspeksi, yaitu kita mau melihat keluhan pasien dengan cara melihat, ya itu namanya ya. Kemudian palpasi dengan cara meraba. Kemudian auskultasi dengan cara mendengar. Kemudian perkusi adalah dengan cara mengetok. Oke. Dalam pemeriksaan fisik ibu nifas ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui, yaitu adalah pemeriksaan itu harus kita tahu bahwa kita melakukan pemeriksaan ini waktunya kapan? Apakah 2 jam postpartum kah? Kemudian 1 minggu atau 2 sampai 6 hari atau lebih dari 1 minggu. Kenapa kita harus tahu? Karena dari jarak itu kita tahu apa data fokus yang harus kita ketahui di situ. Jelas berbeda. Di 2 jam postpartum kita harus fokus pada darahnya, kemudian kontraksi uterusnya, itu yang fokusnya. Kemudian untuk 1 minggu yang fokusnya adalah apa? ASI-nya. Kemudian bagaimana pengeluaran lohea, betul sekali. Kemudian bagaimana luka hepingnya jika ada luka heping. Oke. Kemudian kalau kita melakukan pemeriksaan mulai dari head to toe, mulai dari kepala sampai kaki. Tidak boleh kita dari sana ini lagi ke sini. Jadi harus berurutan ya. Selanjutnya adalah kita harus menjelaskan kepada ibu apa yang akan kita lakukan. Jangan datang-datang langsung rusuk-rusuk pada ibu. Ibu kaget kan? Jadi harus dijelaskan kepada ibu. Kemudian perhatikan kenyamanan ibu. Kemudian tanda-tanda vital ibu juga harus tahu. Kemudian jaga privasi ibu. Nah, jaga privasi itu terutama kalau kita di bangsal. Kemudian fisiknya di bangsal. Nah, kalau di kamar, oke lah kalau dia cuma sendiri. Tapi kalau di bangsal kita harus tutup pakai sampiran, jaga privasi ibu. Kalau ada orang yang tidak berkepentingan itu disingkirkan dulu. Bukan disingkirkan, disuruh keluar dulu. Ya, oke. Nah, untuk langkah-langkah pemeriksaan fisik itu pertama ada persiapan pasien dan persiapan alat serta persiapan pemeriksa. Persiapan pasien itu kita harus apa? Inform konsen itu yang harus diingat ya. Inform konsen itu adalah apa? Persetujuan. Nah, harus kita tanya tadi, Ibu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Ibu bersedia? Kita akan melakukan sekitar berapa menit. Nah, ketika Ibu bersedia, oke. Berarti Ibu bersedia, kita lakukan pemeriksaan fisik. Kemudian persiapan alat. Nah, persiapan alat itu harus kita tahu apa saja sih dalam pemeriksaan fisik itu, apa yang perlu alat-alat yang kita persiapkan, ya. Dan ingat, persiapan alat itu setelah alatnya disiapkan harus berada di dekat tempat kita periksa. Jangan sampai ke sana ke sini mau ambil sana, sudah periksa, sudah buka semua, lupa lupa betadin, pergi ambil lagi betadin. Padahal pasien ini ibunya tidak dijaga privasinya, ya. Kemudian persiapan diri sendiri atau persiapan pemeriksa. Persiapan pemeriksa itu terutama adalah apa? Kita mencuci tangan, ya. Nah,
prinsip dari pemeriksaan fisik adalah yang penting pencegahan infeksi dan bersih. Ya, apakah perlu pakai handsker? Tidak perlu pakai, kan? Ya. Kecuali kalau kita melakukan pemeriksaan ya atau pemeriksaan luka, melakukan food hygiene. Kalau pemeriksaan fisik secara utuh tidak perlu memakai. Oke. Selanjutnya kita dalam pemeriksaan fisik itu terbagi dua, pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Nah, pemeriksaan umum itu adalah pemeriksaan apa? Tanda-tanda vital yang tadi, ya. Jadi kita harus periksa tanda-tanda vitalnya. Pemeriksaan khusus itu pemeriksaan mulai dari head to toe, dari kepala sampai kaki. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu sebelum Ibu pulang, ya. Ibu bersedia Ibu? Oke, bersedia ya. Ya, ini adalah alat-alatnya, kemudian kita perhatikan sampirannya. Oke, sudah. Setelah itu kita alatnya sudah didekatkan ke pasien, kemudian kita lakukan cuci tangan. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan pada pasien, kita perlu mencuci tangan dulu ya. Sebelumnya harus pastikan cincin, jam itu tidak berada di tangan, jadi kosong. Kemudian kita tangannya, lengannya di sini. Air mengalir, kita basahkan dulu airnya tangannya, kemudian kita satu. Berapa langkah? 6 langkah. 6 langkah cuci tangan. Kemudian kita bilas di air mengalir. Selanjutnya kita tangan kita lap di handuk ataupun tisu yang berada di ruangan. Ibu, saya tensi dulu ya Bu ya. Oke, tensinya normal Ibu. Alhamdulillah. Kemudian kita lakukan pemeriksaan suhu. Pada pemeriksaan suhu bisa kita lakukan sambil periksa nadinya. Ya, sambil kita lakukan komunikasi dengan Ibu, menanyakan bagaimana kabarnya, kemudian apakah tidurnya nyenyak atau tidak, kemudian bagaimana proses bondingnya dengan anaknya. Ya, oke. Setelah pemeriksaan kita sudah tahu hasilnya, memberitahukan hasil pada Ibu. Ya Ibu, hasilnya bagus. Untuk pernafasan kita bisa melakukan mengukur pernafasan dengan melihat jam dan sambil kita cerita, ya kita cerita sambil memperhatikan pernafasan Ibu. Jadi sangat tidak dibuat-buat. Kalau dia tahu kita melakukan pemeriksaan, dia akan merasa pokoknya seakan dibuat-buat, ya seperti itu. Tadi sudah mulai dari persiapan, pemeriksaan umum, pemeriksaan tanda vital. Sekarang kita lakukan pemeriksaan fisik mulai head to toe. Ingat, di awal kita sudah tentukan bahwa ini pemeriksaan 2 hari sampai 6 hari. Kita setting saat ini pemeriksaan Ibu yang saat sudah mau pulang. Ya, ingat bahwa sekarang Ibu nifas yang normal di rumah sakit atau di PMB itu 1 hari atau 2 hari Ibu tanpa komplikasi itu mereka sudah pulang. Ya, berbeda dengan yang dahulu waktu zamannya Ibu itu 3 hari, 4 hari itu pasiennya masih ada. Nah, sekarang kalau 1 hari Ibu postpartum, paling lambat 2 hari dia normal, sudah pulang. Ya, nah sekarang kita lakukan pemeriksaan. Pertama-tama kita lakukan pemeriksaan apa? Di kepala. Apa yang kita lihat di kepala? Ya, rambut. Ingat 4 tadi yang kita terapkan: inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Di rambut kita lihat apa? Bukan lihat warna, oh pirang rambutnya, tidak. Kita lihat kebersihannya, ya. Lihat, kalau kita perlu touch, kita lihat kalau oh kayaknya kalau di rambut dengan melihat kita sudah bisa, oh ini berketombe, ya. Berarti kalau berketombe kita langsung lihat, oh di akhir kita akan memberikan HE tentang kebersihan, ya kebersihan diri. Nah, setelah kepala kita lihat turun ke wajah, kita hanya bisa lihat dulu. Apa yang dilihat di wajah? Apakah dia sehat atau tidak? Bukan dilihat, oh ibu ini cantik atau tidak, ya. Kita lihat pucat atau tidak. Setelah itu kita lihat apa? Ya, pucat. Kemudian lihat mata simetris atau tidak. Nah,
selain pucat, udem atau tidak. Kemudian dilihat juga di bibirnya itu pucat atau tidak. Intinya di muka itu, di wajah itu keseluruhannya. Udem, kemudian apakah udem atau tidak, kemudian pucat atau tidak. Setelah itu kita lihat ke mata, simetris atau tidak. Kemudian di mata kita bisa lihat deteksi apakah ibu anemi atau tidak. Di mana dilihatnya? Konjungtiva, pintar sekali. Caranya kita lihat ibu, lihat ke atas ibu. Ya, disuruh lihat ke atas, kemudian tangan kita ya ini. Ya. Ini, gitu, ya. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat hidungnya. Apanya hidung? Bukan mancung atau tidak, tapi kebersihannya. Nah, kebersihannya bersih atau tidak, ya. Kemudian lanjut kita ke mulut. Nah, di mulut itu dilihat bibirnya pucat atau tidak. Kemudian disuruh buka, ibu buka mulutnya ibu, dilihat apakah ada karang gigi atau apa kebersihan giginya, ya. Nah, selanjutnya kita ke telinga. Di telinga yang perlu dilihat adalah apa? Sebelum kebersihan kita lihat simetrisnya. Ya, jadi ingat kalau itu berpasangan harus dilihat simetris atau tidak. Kemudian kebersihannya, ya. Nah, dilihat oh simetris atau tidak. Kemudian lihat kalau kita mau periksa, usahakan mulai dari yang paling terjauh. Ya, ibu permisi ibu, dilihat miring ke kiri ibu, lihat telinganya nih. Nah, untuk melihat kebersihannya kita nih. Kalau kita lihat coba ini, coba sini. Nah, sini lihat ke sini. Kalau kita periksa gini, itu dengan sendirinya terbuka lubang telinga, dilihat di situ. Nah, kebersihan telinganya, kemudian pengeluaran kalau di telinga. Nah, pengeluaran itu siapa tahu ada pengeluaran cairan, berarti ada infeksi. Nah, kalau ibunya tidak mengeluh sakit telinga, sakit kepala, mungkin kita akan berasumsi bahwa oh tidak ada infeksi, tapi lihat kebersihan. Ya, oke. Selanjutnya kita turun ke leher. Kita periksa, kita lihat dulu apakah ada pembengkakan vena jugularis. Nah, setelah dilihat baru bisa diraba ada pembengkakan atau tidak. Ya, kalau ada bunga berarti ada infeksi. Jika tidak, ya. Selanjutnya kita ke dada. Nah, di dada yang perlu kita perhatikan adalah apa? Payudara. Permisi ibu ya. Nah, jangan lupa permisi. Ya, permisi ibu. Ya. Nah, kalau di payudara ini yang kita perhatikan, kita lihat dulu, jangan touch. Lihat bagaimana simetrisnya, simetris atau tidak. Bagaimana kebersihannya, ya. Kemudian dilihat apa? Putingnya, areolanya. Kalau kehamilan dilihat areolanya apakah hitam atau tidak kan? Kalau di nifas dilihat putingnya, apakah dia menonjol kah atau dia masuk ke dalam. Terus kebersihannya, ya. Nah, untuk pemeriksaan payudara juga bisa kita lakukan palpasi. Kalau palpasi, ingat tangannya harus ke atas. Permisi ibu, saya akan lakukan palpasi, ya. Palpasi berbentuk circle, lingkaran, ya. Lakukan palpasi, kemudian baru pencet apakah pengeluaran ASI ada atau tidak, ya. Nah, kalau di 2 hari siap bu ya, kalau 2 hari postpartum itu biasanya ASInya sudah mulai terbentuk, ya. Selanjutnya kita tutup bagian payudaranya, kita turun ke bagian ya, abdomen. Nah, di abdomen yang perlu kita lihat adalah bersih, tetap semua itu apakah bersih atau tidak. Kemudian lanjut apakah ada luka operasi. Selanjutnya kita lakukan apa? Palpasi. Kita lakukan palpasi. Ya, apakah TFU-nya pertengahan pusat, simplisis dan simplisis pusat. Ya. Nah, kenapa harus seperti itu kita tahu? Kalau dia masih tinggi, berarti kemungkinan ada infeksi. Nah, apalagi kalau kita tekan ibunya sudah kesakitan. Kemudian TFU-nya masih tinggi, baru ditunjang dari pengeluaran lohea yang mungkin dia tidak, loheanya terhenti, kemudian atau loheanya berbau, itu sudah terjadi infeksi. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ya ekstremitas bawah. Ya. Apakah ada udem atau tidak? Ya, udem enggak? Di mana dilihat udem? Di punggung kaki dan di dekat mata kaki. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat udemnya atau tidak. Kemudian kita lakukan perfusi. Nah, kalau ibu ini bisa pada saat dia
turun, lakukan perfusi, atau bisa kakinya disilang. Gitu. Ya. Nah, sambil aja cerita, ya, cerita apakah kakinya punya refleks, ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan genetalia. Jadi untuk pemeriksaan genetalia itu dilakukan yang kita lakukan untuk mengecek pengeluaran lohea, ya. Kemudian yang kedua adalah kalau ibunya di hecting, memastikan bahwa hectingnya itu tidak jadi bagus gitu. Sehingga perlu HE atau pendidikan kesehatan tentang bagaimana sih cara menjaga agar hectingnya bagus. Caranya bagaimana? Ibu nanti kalau cebok tidak boleh pakai air hangat, ceboknya air dingin saja. Tapi perlu diperhatikan adalah kering, harus kering, betul-betul kering. Tidak boleh basah-basah, karena ketika basah-basah itu yang bisa menimbulkan jahitannya tidak bagus, bisa terbuka. Ya, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan pada ibu. Nah, oke. Sampai di sini untuk pemeriksaan fisik Ibu Nifa selesai. Setelah selesai kita melakukan pemeriksaan, kita harus sampaikan kepada ibunya. Oke, Ibu, tadi sudah pemeriksaannya sudah selesai, semua keadaan Ibu baik, cuman harus diperhatikan tentang kebersihannya. Karena ketika semua bersih, itu akan cepat sehat juga, ya. Kemudian Ibu ASI-nya juga sudah bagus, ya. Ibu harus makan dengan baik karena ini akan ASI, jadi makanannya harus diperhatikan. Sehingga pada Ibu Nifa setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, mencatat semua hasilnya, kemudian hal-hal apa saja yang kita harus lakukan pendidikan kesehatan, terutama pada ibu yang sudah mau pulang, ya. Ibu yang sudah mau pulang itu harus diwanti-wanti, harus dikasih tahu bagaimana persiapan dia pulang, kemudian kebersihan, kemudian kapan harus dia datang lagi, ASI-nya bagaimana, makannya bagaimana, istirahatnya. Nah, jadi betul-betul harus dipersiapkan, ya. Untuk pendidikan kesehatan nanti kita pertemuan selanjutnya, ya. Untuk saat ini untuk pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan fisik Ibu Nifa sudah selesai, ya. Jangan lupa setelah melakukan pemeriksaan menjelaskan terima kasih pada ibunya. Oke. Baik, saat ini kita sudah selesai melakukan demonstrasi atau praktek klinik. Sekarang Ibu akan harus ada satu orang yang mengulang kembali, ya. Kemarin kita sudah demonstrasi di rumah, di kelas, kemudian kita lakukan lagi pengulangan praktik di sini. Sebelum Anda melakukan praktik mandiri, tadi sudah dilakukan. Sekarang Ibu mau evaluasi. Silahkan Hindi melakukan pemeriksaan, nanti teman-teman akan melihat, Ibu dan teman-teman akan melihat. Tidak perlu takut salah atau tidak. Ini sebagai evaluasi di mana letak kesalahan kita dan kita akan sama-sama perbaiki. Selamat pagi Bu, saya bidan Hindi. Pada pagi hari ini saya mau melakukan pemeriksaan terhadap Ibu sebelum Ibu pulang. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, kalau begitu Ibu tunggu ya. Kemudian kita tutup sampiran, kita jaga privasi pasien. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Permisi Ibu ya, saya lihat dulu bagian kepala Ibu. Kemudian kita lihat kebersihan kepala Ibu. Setelah itu kita ke wajah Ibu. Kita lihat apakah wajah Ibu pucat atau tidak. Ya, Ibu tampak tidak pucat. Setelah itu kita lihat bagian matanya. Ibu, permisi Ibu, boleh ke atas, Ibu menghadap ke atas. Ya. Permisi Ibu. Setelah itu kita cek bagian hidung Ibu. Permisi Ibu ya. Setelah itu bagian mulut Ibu. Permisi Ibu, saya buka sedikit Ibu ya. Setelah itu bagian telinga Ibu. Kita tarik sedikit bagian atas telinga Ibu untuk melihat apakah ada pengeluaran. Setelah itu kita mengecek bagian leher dan bagian vena jugularis. Kemudian apakah ada pembekakan kelenjar limfe, kemudian atau kelenjar tiroidnya. Setelah itu kita mengecek bagian payudara Ibu. Permisi Bu ya, saya cek dulu bagian payudara Ibu. Bagaimana Ibu semalam? Apakah bayinya rewel Ibu? Iya, bidan. Bagaimana bayinya? Kuat minum ASI Bu? Iya. Oke. Permisi Bu ya, saya raba dulu Ibu. Apakah ada benjolan? Setelah itu kita
pencet bagian puting ibu apakah ada pengeluaran ASI atau tidak. Ya, ternyata ada pengeluaran ASI. Setelah itu kita tutup kembali dan kita periksa bagian abdomen. Permisi Ibu ya, saya periksa dulu perutnya. Yaitu Ibu berada di pertengahan antara pusat dan juga simfisis. Berarti ini menandakan kontraksi Ibu baik dan juga normal. Permisi Ibu ya, saya tutup kembali. Setelah itu kita periksa bagian ekstremitas bawah Ibu, bagian kakinya. Permisi Ibu, apakah ada pembengkakan bagian kakinya? Kita dapat melakukan dengan pemencetan pada punggung kaki Ibu ataupun bagian dekat dengan mata kaki Ibu. Jika tidak ada udam, berarti keadaan Ibu normal. Setelah itu kita bisa mengecek apakah ada refleks dengan cara mengetuk kaki Ibu. Permisi Ibu ya, boleh kakinya diangkat dulu. Seperti ini. Setelah itu kita ambil refleks hammer. Kita bisa ketuk bagian sambil Ibu bagaimana, sudah merasa sehat kan Ibu? Ibu sudah boleh pulang sebentar. Kalau refleks Ibu baik, kakinya akan seperti ini. Oke Ibu, permisi. Setelah itu kita mengecek bagian alat genitalia Ibu. Permisi Ibu ya, saya buka. Saya lihat dulu, Ibu tidak perlu malu Ibu. Permisi Ibu, kita lihat apakah pengeluaran pada hari kedua ini cairannya berwarna seperti apa. Ibu mengeluarkan cairan berwarna merah, yang berarti yaitu cairan rubra. Hal ini merupakan hal yang normal. Setelah itu, apakah bekas setting Ibu masih basah dan apakah bersih? Kalau kotor kita boleh melakukan vulva hygiene. Permisi Ibu. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu, kemudian Ibu tadi sudah selesai saya melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu, dan saya melihat tadi mungkin sampai di rumah Ibu bisa melakukan menjaga kebersihan diri Ibu agar Ibu cepat untuk pulih dari masa nifas ini Ibu. Salah satunya juga dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan volume ASI Ibu, misalnya dengan makan makanan sayur hijau, kemudian makan kacang-kacangan dan lain sebagainya. Jika Ibu ada keluhan saat di rumah, Ibu boleh langsung datang ke klinik untuk melakukan konsultasi seperti itu. Baik, tadi kita sudah lakukan, Ibu sudah memberikan kesempatan kepada Hindi untuk mempraktekkan kembali apa yang sudah Ibu praktekkan. Nah, sebelumnya Ibu mau evaluasi bagaimana perasaannya Hindi? Sedikit gugup Ibu dan juga masih ada kekeliruan tadi Bu. Oke, nah jadi wajar ketika kita gugup, kita nervous karena ditonton sama orang, ya ditonton. Ketika kita langsung ke pasien itu sudah percaya diri, tapi percaya diri itu didapatkan ketika kita sering latihan, ya. Nah, kalau masih ditonton siapapun, kalau masih ditonton ya pasti akan ada rasa gugup, ya. Nah, sehingga kita memang perlu persiapan yang matang. Nah, sekarang tadi ini sebagai pelaku, ya, yang memperagakan, dia merasa gugup sehingga ada hal-hal yang dia lupakan. Nah, Ibu mau minta sebelumnya sama si Anissa dan Asma mengevaluasi Hindi, ya. Coba Anissa dulu. Kira-kira dalam prosesnya apa yang perlu diperbaiki dari Hindi? Silakan. Ya, pertama tadi step yang pertama langsung dilangkahi untuk TTV, melakukan TTV dan mengukur suhu, karena adalah pernapasan dan lain-lain. Kemudian pada saat melihat mata dan telinga dan juga payudara, lupa kalau harus dilihat apakah simetris atau tidak. Terus sih yang tadi saya perhatikan. Oke, kalau Asma ada yang mau ditambahkan sama Hindi? Iya, tadi di bagian cuci tangan Bu. Ini lupa cuci tangan juga. Oke. Itu aja. Oke, jadi secara overall itu sebenarnya sudah bagus, tapi memang ada step-step yang perlu dilakukan, ya. Sehingga memang perlu latihan-latihan kembali. Jadi sudah siap pada saat turun praktek. Ibu harap ini kan pembelajaran praktek laboratorium, ya. Nanti kalau ada
waktu, kemudian jadwal yang sudah dijadwalkan oleh orang lab, kalian harus sering-sering datang praktek ya, praktek mandiri sehingga keterampilannya terasah, baik itu pemeriksaan ibu nifas maupun keterampilan-keterampilan lainnya sebelum Anda turun praktek ya. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya saat ini. Ibu harap tadi sudah dikoreksi sama teman-teman, betul sekali ya, bahwa ada step-step yang terlewatkan. Silahkan belajar kembali ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Nanti tolong yang tidak hadir itu titip untuk praktik di kelompok selanjutnya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.